Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan chat beberapa altcoin ya, termasuk Bitcoin. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di channel Telegram aku untuk khusus koin-koin Indodax, linknya ada di deskripsi. Dan untuk token-token micin juga ada di deskripsi linknya ya. Ini udah lama nih aku nggak update Bitcoin nih, masalah chat ini ya, nggak nge-YouTube lagi. Ya udah kita langsung ke TKP aja untuk koin pertama yaitu Bitcoin ya. Kita buka advance chartnya dulu untuk Bitcoin. Kita buka TF 1 jam ke depan. Bitcoin ini mau kemana ya? Bollinger Band seperti biasa ya. Untuk indikatornya seperti yang aku suka pakai, MACD. Ini kayaknya mau naik nih Bitcoin ya, tapi belum tahu. Moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini benar mau naik ya. Untuk TF 1 jam ke depannya untuk mau naik. MACD udah dempet, stochastic RSI udah duluan ya untuk TF 1 jam Bitcoin. Tapi untuk resistnya aku belum bisa sebutin karena belum kelihatan di chat 1 jamnya ya. Di chat 2 jam ke depan ini MACD-nya udah di atas yang garis birunya ya. Stochastic RSI udah ada tonjolan ke atas, berarti akan mau naik lagi ya untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan untuk Bitcoin ya, stochastic RSI-nya datar, nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya. Ini TF 4 jamnya MACD-nya ini tadinya mau turun ya, tapi nggak jadi. Dan ini juga belum ada tanda-tanda untuk koreksi ya. Berarti ini akan naik lagi. Ini minimal ya. Nantilah aku tunjukin minimal naiknya. Nah ini di TF1D-nya, di TF1D ini stochastic RSI-nya masih ngarah ke atas, MACD juga masih ngarah ke atas ya, berarti masih kuat naik. Minimal bisa ke sini untuk malam ini ya. Ke 394. Maksimalnya bisa di sini nih untuk beberapa hari ke depan ini ya. Di 464. Moga-moga bisa aja lebih naik dari itu ya. Di TF3D juga MACD-nya baru naik ya, baru biru ketiga. Dan stochastic RSI masih kenceng kuat banget untuk naik ke atas ya. Ya minimal ya minggu ini nih atau minggu depan minimal naiknya ke 400 bisa nih. Mudah-mudahan sampai. Lalu bisa target selanjutnya di 473, lalu bisa ke sini nih ke 535. Mudah-mudahan ya maksimalnya bisa di sini di 680-an. Itu untuk seminggu atau 2 minggu ke depan. Ini TF1W-nya kita cek ya. Nah ini TF1W-nya juga mau naik ya. MACD-nya baru mau cross, stochastic RSI-nya udah duluan ya. Paling juga koreksi nggak akan dalam ini ya. Ya minimal naik nih bulan ini 388. Nih di sini. 394 minimal naik bulan ini, lalu bisa ke sini 462. Lalu bisa ke sini di 600, maksimal mungkin bisa di sini nih di 690 ya. Mudah-mudahan bisa lebih, dan itu juga sekaligus ya, enggak sekaligus ya, bertahap. Aku garis bawahin itu juga bertahap ya. Dan di TF2W juga stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD udah ada bengkokan ke atas ya. Ini juga mau naik. Kabar gembiranya ini bulan depan juga bakal naik ini pasti. Akhir bulan ini mulai naik, mungkin di pertengahan bulan depan ada koreksi lah, pasti ada koreksi ya. Ini naiknya segini minimal nih 440 untuk bulan ini atau sampai pertengahan bulan depan. Lalu bisa ke 500 dan mudah-mudahan maksimalnya bisa di sini di 682 dan maksimal mungkin bisa ke sini atau new ATH ya. Tapi kalau untuknya ATH aku nggak berani berbuat banyak ya. Jangan ambil target tertinggi, ambillah target terendah ya. Nah di TF1M-nya stochastic RSI-nya MACD-nya masih kuat untuk ke bawah ya. Namun stochastic RSI-nya ini ada bengkokan untuk ke atas. Berarti bisa naik ya, minimal naik ke sini nih. Di 400. Di 404 ya. Bisa ke sini di 464, mungkin maksimalnya di sini nih. Untuk bulan depan di 671 ya. Itu untuk Bitcoin ya. Kita next koin ada ya. Ini random ya. Dan untuk teman-teman kalau mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan bacakan di video-video selanjutnya ya.
Kita buka chat 1 jam ke depan untuk koin ada, karena ini ada news kabarnya mau hard fork kalau nggak salah ya. Bollinger Band, tapi aku nggak, kalau di Indodax biasanya nggak dapat koin hard forknya ya. MACD, moving average, kalau dulu ya suka dapat, sekarang mah nggak ngerti lagi lah. Stochastic RSI, parabolic SAR terakhir ya. Oh udah parabolic SAR. Ini di TF 1 jam ke depannya ada, ini ya masih kuat untuk turun karena belum ada tanda-tanda untuk naik ya dari Stochastic RSI sama MACD-nya ya. Minimal turun bisa ke sini lagi ke 7.766. Lalu bisa ke sini ke 7.620, mungkin maksimalnya di 7.492 ya. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jamnya juga ada, ini akan turun ya. Stochastic RSI arah ke bawah duluan, MACD juga mengikutin. Seperti yang aku bilang tadi. Nah, kalau minimal dia turun ke sini 7669. Dan ini kalau dia nabrak di parabolic SAR di 77325, dia pasti akan dalam. Minimal dalamnya ke sini nih. 7558 untuk ada, lalu ke 7480. Lalu bisa ke 7224, maksimalnya bisa ke sini 6700. Itu untuk TF 2 jam ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depannya. Untuk TF 4 jam ke depannya juga ini akan turun. Stochastic RSI udah duluan, MACD mengikutin ya. Minimal turun ya ke 7734, lalu ke 7667. Nah, kalau dia nabrak parabolic SAR di 7500-an lah. Bisa ke sini ya. Bahkan mungkin bisa lebih dalam ya. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam. Itu untuk chart 4 jamnya. TF1D, kita cek untuk TF1D. Namun di TF1D ini berarti dia ini ya, di TF1D ini ya Stochastic RSI masih kuat. MACD juga masih kuat. Paling ya juga turunnya tadi nggak akan dalam ya, mungkin di sini nih. Di 7.300 atau 7.400-an ya yang tadi. Nah, ini di TF1D ini minimal naik balik lagi ke 8.000 ini. Ke 8.000 berapa ini ya? 8.227. Lalu bisa ke 8.900, maksimalnya bisa di 9.000 berapa ini? 9.656. Mudah-mudahan nyampe ya. Dan aku bilang tadi juga dia naiknya nggak mungkin sekaligus ya, bertahap, dan jangan ambil target tertinggi yang saya sebutin ya. Ambil aja terendah. Nanti nggak nyampe takutnya. Nah, di TF3D ini Stochastic RSI udah duluan ya. MACD juga pasti mengikutin. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di bulan ini nih di 9.300 ya 9.320, bisa ke sini, bisa ke 10.000, lalu bisa ke sini 14.000, mungkin maksimalnya di sini nih ke 16.542 ya. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah, di TF1W juga Stochastic RSI-nya udah duluan ke atas ya, birunya itu udah kelihatan. MACD juga mengikutin. Ya, minimal naik nih ke sini ke 10.000 untuk bulan depan. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 12.400 bisa ke sini. Nih, bisa ke 18.000, mudah-mudahan nyampe dan bisa lebih ya. Itu untuk TF1W, untuk koin ada. Kita cek untuk TF2W-nya koin ada. Nah, ini sama. Untuk TF2W-nya ya, MACD-nya mau naik. Stochastic RSI-nya udah duluan ya. Minimal naik ya ke sini. Ke 9.900. Lalu bisa ke 11.000 dan lalu bisa ke 17.000, mungkin maksimal di sini di 23.000. Itu untuk TF2W-nya ya. Kita cek untuk TF1 monnya ya. Nah, ini di 1 bulannya ya. Stochastic RSI-nya, MACD-nya belum ada tanda-tanda naik, cuman ada bengkokan ke atas ya. Untuk resist dan supportnya nggak bisa aku aku sebutin karena chartnya terlalu kecil. Dan untuk buybacknya si ada tadi ya, di TF 4 jam aja ya. Untuk buybacknya ada tadi di sini nih, di 7.100 sampai ke 7.478 ya untuk buyback ada. Dan itu hold ya. Mudah-mudahan bulan depan insya Allah naik. Lalu koin selanjutnya ini kita cari-cari dulu ya. Ini random ya. Ini random.
Koin apa ya? Dan juga banyak ini yang nanyain koin asik bang, koin asik di grup Telegram ya. Mohon maaf kalau untuk koin asik lagi nggak asik, jadi aku nggak mau lah nge-review juga, males. Jadi koin selanjutnya BNB ya, BNB. Nah ini kita cek untuk BNB ya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk BNB. Indikator seperti biasa ya, indikatornya seperti yang aku suka pakai. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR. Ntar aku refresh dulu. Salah indikator ini. Mohon maaf ya. Dan untuk teman-teman mohon maaf nih, ada yang di channel Telegram saya satunya itu yang untuk trading future di BingX ya. BingX, Bitget sama BIP sama satu lagi Snapback ya. Itu ada yang kemarin yang komplain katanya aku gimana ya? Aku analisanya tuh nggak sama seperti yang teman-teman analisis lain ya, yang ada gambar hana ini yang coret sana, coret sini segala macem. Mohon maaf ya, aku sekalian klarifikasi, nggak semua analisis bisa disamain ya. Nggak semua analis itu sama metodenya, dan mereka juga punya metode masing-masing. Dan ini metode saya cuman pakai indikator yang aku sebutin aja, nggak yang kayak garis-garis segala macam, enggak. Ada yang bilang karena ini katanya polosan, katanya analisa gaib. Tapi alhamdulillah ya, beberapa video juga bisa dicek sendiri, historinya nggak bisa dihapus ya, jejak digital. Cek aja sendiri, alhamdulillah ya. Mungkin 80% lah akurat untuk analisanya ya. Ya udah, kita balik ke BNB tadi. Di TF 1 jam ini tadi ya, Stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas, MACD biasa mengikuti. Ini akan naik ya, minimal naik. BNB ke sini ke 4.400 4.045.000 sekian ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 406 ini, bisa ke sini ke 409. Nah, untuk resist selanjutnya belum bisa dilihat ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya dulu. Di TF 2 jam ini, Stochastic RSI udah ada mulai pelengkokan ke atas ya. Ini pasti naik walaupun sedikit ya, karena aku nggak bisa nunjukin resist selanjutnya. Di 406 minimal naik ya, malam ini langsung bisa ke 409, mungkin bisa ke 4.100.000 ya. Kita cek untuk TF 4 jamnya. Di TF 4 jamnya ini mau koreksi ya, tapi Stochastic RSI malah ngarah ke atas ya, udah ada bengkokan ke atas, berarti dia akan nunda dulu untuk koreksi, pasti akan naik. Seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin bisa ke sini nih ke 4.100.000, bahkan mungkin bisa lebih ya, karena resistnya belum kelihatan. Kita cek untuk TF 1D-nya BNB ya. Di TF 1 jam TF 1D ini ya, dia Stochastic RSI-nya masih condong ke atas, MACD-nya belum ada bengkokan ke bawah ya. Minimal naik ya ke sinilah, mudah-mudahan sampai untuk akhir bulan ini 424, mungkin di sini sampainya 478 atau 480 ya. Semoga nyampe 4.800.000. Kita cek untuk TF 3D-nya. Di TF 3D-nya juga MACD baru naik hijau ke 4 apa ke 5, ini ke 5. Stochastic RSI masih kenceng banget untuk ke atas ya, minimal naik ke 4.600.000, lalu bisa ke sini ke 5 juta. Mudah-mudahan nih di bulan depan atau bulan ini bisa ke 6 juta, bahkan bisa ke sini nih ke 6,5 juta ya. Mudah-mudahan sampai, dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF 1W-nya. Nah, di TF 1W ini udah cakep banget ya. Jadi kalau mau beli BNB untuk di hold ini masih bagus ya. MACD-nya udah demper, Stochastic RSI udah ngarah ke atas ya. Minimal naik nih bulan ini nih 5 juta. Lalu bisa ke sini 5.300.000. Lalu bisa ke 6.200.000. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 6.400.000 bisa ke sini ke 8 juta, bahkan mungkin bisa lebih ya. Mudah-mudahan nyampe untuk bulan depan. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga bagus banget nih. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD mengikutin ya. Minimal naik
ke 4 juta berapa ini, 4.600.000, lalu bisa ke 5.100.000, dan mungkin maksimal sini aja lah, ambil maksimal di 6 jutaan, 6.500.000. Tapi ini kayaknya bisa lebih ya, cuman dan itu juga nggak bisa sekaligus, bertahap ya, semuanya bertahap. Dam pun pasti akan bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF 1M nya 1 bulannya ya. Static RS nya udah ada bengkokan ke atas, MACD masih kencang ke bawah. Kalau ini kuat naik ya, minimal naik di sini nih 4.700.000 ya. Kita ambil di sini aja target, lalu bisa ke sini ke 6 juta, lalu mungkin maksimalnya saya sarankan sih di 6.600.000, bahkan mungkin bisa kalau dia nabrak parabolic SAR di 8 jutaan ya bisa new ATH ya. Itu untuk koin BNB ya. Kita next koin apa ya? Next koin ini ntar aku cari dulu ya, karena ini random ya. Jadi kalau teman-teman, Luna aja lah. Ini Luna ini sempat nggak ngerti, sempat dump dan ganti koin Luna klasik dan keluarin Luna lagi baru untuk menyelamatkan holder dia, tapi belum selamat juga ya, karena tahu sendiri masih harganya jauh. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Luna, lalu Bollinger Band, MACD, Moving Average, Stochastic RSI, SAR, mana parabolic SAR. Nah, ini 1 jam ke depan ya. Tadinya mau naik sih MACD nya ini, tapi Stochastic RSI nya malah datar ini. Tapi kalau dapat support ini bisa naik ke sini ke 30.800. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 31.000 bisa ke sini ke 31.44, lalu bisa ke sini ke 32, lalu mentok-mentok mungkin di 33.500 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga pasti mengikutin. Tetapi untuk support dan resistnya nggak bisa tunjukin ya, karena chartnya terlalu kecil. Kita ke TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depannya ini Stochastic RSI nya ini ada bengkokan mau ke bawah ya. MACD juga lagi naik, berarti ini akan turun lagi nih si Luna ini. Tapi untuk resist dan supportnya mohon maaf bisa dilihat sendiri tuh, chartnya terlalu kecil. Nah, untuk chart TF1D Luna ini ya, indikatornya nggak kelihatan, jadi kita next koin aja ya. Mohon maaf dan nggak berani berspekulasi ya aku, nanti kesalahan. Koin terakhir ini VDX ya. VDX yang sempat hilang datang lagi. Anak hilang kembali pulang. Kita cek. Yang banyak makan sangkuter. Kita buka untuk VDX, Erpan chartnya lama banget nih. Ntar mohon maaf ya, ini agak pelan ini udah. Nah, baru ada. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk VDX ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolic SAR, lalu Stochastic RSI. Ini VDX ya mau naik ya, MACD nya udah ada bengkokan ke atas, Stochastic RSI nya udah duluan ya, minimal naik, balik ke sini nih. Tapi untuk naiknya tapi aku belum bisa tunjukin ya, resistnya belum ada. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan tadinya mau koreksi, tapi Stochastic RSI nya ada bengkokan ke atas ya. Ya, dia akan naik, minimal naik ke sini ke 36, lalu bisa ke 37, mungkin maksimal di sini di 39 ya. Mudah-mudahan nyampe untuk malam ini. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ini juga mau naik ya. Stochastic RSI nya udah ngarah ke atas.
Kalau dia sampai nabrak parabolik SAR di 37, dia bisa ke sini 38, 39, bahkan bisa lebih ya. Kita cek untuk TF1D untuk 2-3 hari ke depan ini akan naik ya. Stochastic RSI masih ngarah ke atas, MACD juga masih di atas. Untuk support dan resistnya mohon maaf nggak bisa aku tunjukin karena chart terlalu kecil. Nah ini untuk TF3D-nya ini lagi nunggu support ini. Nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya karena stochastic RSI-nya datar. Untuk MACD-nya juga kayak gitu. Kalau dia sanggup dia nabrak parabolik SAR untuk bulan ini atau bulan depan di 242 ya. 181. Ya mungkin bisa ke 200 atau mungkin bisa lebih ya. Tapi jangan berharap banyak lah. Nah, ini juga di TF1W-nya ya. MACD-nya masih di atas, stochastic RSI-nya masih di bawah banget, tapi datar udah ada bekokan ke atas ya. Mudah-mudahan naik. Dan untuk kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di berapa ini? Di 187 ini beneran bisa moon loh. Cuman jangan banyak berharap ya. Kalau untuk tabungan-tabungan anggap uang hilang, ambil aja ya VDX tabungan. Tapi jangan terlalu banyak kalau mau buyback dari sekarang. Nah ini untuk TF2W juga stochastic RSI-nya di bawah banget, udah datar nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya. Ini seperti yang aku bilang tadi, kalau dia nabrak parabolik SAR di nah ini bisa di 971 bisa ke sini, bahkan mungkin bisa ya tahu sendiri lah VDX ini kalau naik nggak keruan. Tapi jangan berharap banyak. Yang aku bilang tadi kalau mau beli ya iseng-iseng hilang, anggap uang hilang aja 500.000 lah. Lebih juga boleh, tapi jangan, kalau nyangkut jangan salahin saya ya. Sudah saya bilang jangan all in, itu aja intinya. Di TF1M VDX ini indikatornya nggak kelihatan ya, jadi mohon maaf aku nggak berani berspekulasi. Jadi kita udahin aja. Dan untuk teman-teman yang mau request koin-koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacakan chatnya di video-video selanjutnya ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video